요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Wah, kau terlihat seksi. Tidak, jangan yang ini, ujar Brandon langsung menutup matanya saat melihat Laura memakai gaun yang memang terlihat sangat seksi. Laura sudah 3 kali berganti gaun. Brandon adalah orang yang sangat perfeksionis. Jika ia tidak suka, ia akan terus memilih gaun yang lain sampai benar-benar terlihat cocok di tubuh Laura. Laura hanya bisa menurut, sampai pada dress terakhir yang menurut Brandon sangat pas untuk perempuan itu. Ini baru perfect. Kamu pasti akan terlihat cantik dan anggun besok malam. Aku tidak sabar, ujar Brandon. Tapi ini sangat mahal, Tuan Brandon. Aku belum punya uang sebanyak itu, ujar Laura yang sangat menyayangkan harga gaun yang ia kenakan. Gila, harganya ini bisa membantu gue untuk menabung. Daripada kasih gaun ini, lebih baik kasih gue uang tunainya saja, ujar Laura di dalam batinnya. Hei, aku yang mengajakmu. Itu berarti aku yang akan membelikannya. Ayo pilih sepatunya. Belum selesai, Brandon langsung menarik tangan Laura ke arah deretan sepatu cantik dan mahal. Kamu mau sepatu yang seperti apa, Laura? Tanya Brandon. Aku tidak bisa memakai sepatu yang terlalu tinggi dengan heels yang tipis, Tuan Brandon, ujar Laura pada Brandon. Dan Brandon langsung mengerti maksud Laura tersebut. Iya, walaupun Laura sudah terbiasa memakai heels, namun tidak semua heels yang akan nyaman dikenakan oleh Laura. Iya ya, tidak usah terlalu tinggi, nanti aku akan kesulitan menciummu, celotuk Brandon dibarengi dengan sedikit tawa dari seorang pramuniaga yang sedari tadi mengikuti mereka. Hei Tuan, apa yang Tuan katakan? Ujar Laura tersipu malu mendengar kata cium. Aku hanya bercanda, cobalah ini. Tidak terlalu tinggi dan kurasa pas di kakimu, ujar Brandon mengambil sebuah sepatu dan memakainya pada kaki Laura. Terlihat seperti pangeran dan Cinderella saja. So sweet banget sih Laura dan Brandon. Ayo, siapa yang ingin punya pasangan seperti Brandon? Tampan, lembut, baik, pengertian, ramah tamah, ditambah bisa masak lagi. Cobalah berjalan, apa kamu nyaman atau tidak? Hati-hati saja berjalannya, biar aku pegangi tanganmu. Sini, jelas Brandon. Laura sedikit melihat Brandon. Ia berpikir bahwa laki-laki di hadapannya ini benar-benar sangat perhatian, berbeda sekali dengan yang lainnya. Tapi terkadang Laura melihat wajah Alfredo dan Brandon ada kemiripan. Bahkan Laura berpikir apakah Alfredo dan Brandon adalah adik dan kakak. Tapi itu tidak mungkin menurut Laura. Dari sifatnya saja sudah jauh beda. Mana mungkin mereka beradik kakak. Laura mencoba berjalan beberapa langkah, tapi memang sudah feeling Laura hampir saja terjatuh. Kalau saja Brandon tidak sigap memegangnya, mungkin Laura sudah jatuh ke lantai. Mata mereka bertemu, saling tatap menatap beberapa detik sebelum akhirnya Brandon sadar. Tidak nyaman ya? Maaf, bisa carikan yang heelsnya tidak setinggi ini. Kalau bisa yang terlihat mewah ya, ujarnya pada pramuniaga di sebelahnya mereka. Mereka menyelesaikan acara belanja ini lumayan lama, dan setelah itu Laura dan Brandon pulang bersama. Sudah sampai, karena besok acaranya pukul 7 malam, kita akan berangkat dari jam 5 sore. Kita akan pergi ke salon langgananku dulu untuk mendandanimu ya Laura, jelas Brandon. Apakah ini tidak berlebihan Tuan? Tuan sudah membelikan saya segalanya, dan Tuan sudah banyak mengeluarkan uang untuk saya. Dan besok Tuan akan menyalonkan saya. Bagaimana kalau saya dandan sendiri Tuan? Ujar Laura yang merasa sangat segan pada Brandon. Tidak kok Laura, ini sudah menjadi kewajiban aku untuk membuat kamu menjadi cantik. Kamu adalah pasanganku di acara pesta besok malam. Jadi, kamu gak usah pikirkan yang lain. Tugas kamu adalah tampil cantik besoknya. Mengerti kan? Jawab Brandon sembari menyentuh lembut puncak kepala Laura, sembari tersenyum manis, membuat hati Laura menghangat. Baik Tuan, terima kasih banyak ya Tuan.
Saya merasa tersanjung atas perlakuan Tuan hari ini, ujar Laura membalas senyuman manis dari Brandon, dan Brandon menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Setelah Brandon masuk ke dalam kamarnya di Taman Versailles, beriringan dengan Laura yang sama-sama masuk ke dalam Istana Garden Versailles, suasana Istana Garden Versailles sunyi, tidak ada yang menyambut mereka kali ini, baik itu Tristan, William, maupun Alfredo. Pikir Laura ketiga tuannya itu sudah tertidur lebih awal, dan syukurlah tidak harus berhadapan dengan mereka, sambung pikirnya. Ia pun pergi menuju ke kamarnya, namun langkahnya terhenti saat Alfredo memanggilnya sambil menuruni tangga. "Laura," panggil Alfredo pada Laura. "Matilah hidup gue. Perang dunia keberapa lagi ini? Yang satu baik banget, yang satunya lagi tukang ngambek dan marah. Kenapa sih hidup gue merasa terkekang begini?" batinnya. Detik berikutnya, Laura berbalik dan sang tuan sudah berada di belakangnya. "Ada apa, Tuan?" ucapnya setenang mungkin. "Berikan aku nomor ponsel Rida," pinta Alfredo pada Laura. "Wah, aku harus berterima kasih pada Dewi keberuntunganku ini," ucapnya kegirangan sambil memeluk sahabatnya yang diam mematung itu. "Tadi malam saat aku bersiap akan tidur, tiba-tiba sebuah notifikasi masuk di ponselku, dan ternyata itu Tuan Alfredo. Aku seperti mimpi, Laura," sambung Rida yang merasa sangat kegirangan. Laura hanya diam saja memperhatikan Rida yang sedang mengoceh panjang lebar. Hari ini, Laura sama sekali tidak bersemangat untuk datang ke kampus Versailles. Entahlah, tapi suasana hatinya sedang tidak bagus. "Benarkah dia memintanya sendiri, Laura?" Rida bertanya lagi, kali ini pada sahabatnya. Tapi Laura benar-benar tidak fokus pada Rida. Ia hanya menatap kosong ke depan. "Laura, ini masih pagi dan kau sudah melamun," pekiknya. Mendengar teriakan Rida, barulah Laura tersadar dari lamunannya. "Oh, apa yang kau bilang? Maaf, aku tidak memperhatikanmu, Rida." Perempuan imut itu menghela nafas khawatir pada Laura. "Ada apa, Laura? Kuperhatikan dari tadi kau tampak tidak bersemangat. Apa kau sakit?" tanyanya khawatir, dan Laura menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Rida, sebentar lagi kelas kita mulai. Sebaiknya kita pergi ke kelas dulu, gimana?" ajak Laura. "Tunggu, Laura. Apa kita nanti pergi bersama? Maksudnya aku dengan Tuan Alfredo dan kau dengan pasanganmu." Laura menatap Rida lagi, lalu tersenyum masam. "Mana mungkin kita bisa pergi bersama? Aku tidak akan mengganggu acara pendekatanmu dengan Tuan Alfredo. Selamat bersenang-senang ya," ujar Laura yang berpura-pura senang. "Kau memang yang terbaik, sahabatku yang paling pengertian," ujar Rida memuji Laura. Laura pun akhirnya meninggalkan Rida di taman kampus. Namun maniknya menangkap William yang berselisih jalan dengannya dan berjalan ke arah Rida. Laura tidak mau ambil pusing, mungkin memang ada perlu. Pagi ini di Istana Versailles, Laura sama sekali tidak bertemu dengan Alfredo. Seperti biasanya, Laura hanya bertemu dengan ketiga pangeran yang lainnya, dan Tristan mengatakan bahwa Alfredo itu sudah pergi dari pukul 7 pagi. Padahal kelas pertama mereka mulai pukul 9 pagi. Akhirnya ia sampai di kelasnya dan melihat di sana sudah ada Alfredo yang tengah sibuk mengotak-atik ponselnya. Laura duduk di tempatnya seperti biasa dan sedikit melihat Alfredo yang sepertinya mengabaikannya. Laura terus memperhatikan Alfredo. Laura juga sesekali menangkap ulasan senyum manis dari tiap kali mendapat notif di ponselnya. Laura menghela nafasnya dan mencoba mengabaikan itu. Ia memilih mengeluarkan buku catatannya dan memeriksanya. Atensi Laura teralihkan oleh seseorang yang tiba-tiba berdiri di hadapannya, menyodorkan sebungkus sandwich strawberry di mejanya. "Selamat pagi, Tuan Putrinya Brandon." Laura mendongak dan melihat Brandon dengan senyum manis andalannya yang sepertinya mampu sedikit membuat bad mood Laura hilang. Ya, aku hampir lupa. Dengarkan,
Kalian jangan berani mengajak Laura untuk pergi ke acara malam nanti dengan kalian, karena Laura akan pergi bersamaku. Mengerti? Ujar Brandon memberi pengumuman pada teman-teman di kelasnya itu. Lebih tepatnya memberi peringatan sih. Tuan Brandon, apa yang Tuan lakukan? Tanya Laura pada Brandon. Aku harus mengatakan ini pada mereka supaya mereka tidak ada yang berani mengajakmu, my princess. Jawab Brandon, dan hal itu mampu membuat Laura sedikit malu. Diperlakukan seperti itu oleh manusia tampan di hadapannya ini. Mukanya sedikit memerah. Cih, apanya yang princess? Matamu sudah rusak, Brandon. Dia hanyalah pelayan jelek kita. Kalau jelek ya jelek aja. Dipoles kayak apapun tidak akan pernah cantik. Protes Alfredo tiba-tiba. Hey brother, apa kau iri karena aku mengajak Laura nanti malam? Celetuk Brandon pada Alfredo. Untuk apa aku iri? Kau sudah gila. Lihatlah nanti malam pasanganku akan jadi yang paling cantik. Jawab Alfredo sombong. Pasangan? Apa Rida yang dimaksud Tuan Alfredo? Beruntungnya Rida. Apa yang sedang gue pikirkan sih? Batin Laura. Mendengar itu Brandon tidak mau kalah. Ia pun memasang wajah sombongnya dan menghampiri Alfredo. Iyakah? Baiklah. Kita buktikan nanti malam pasangan siapa yang terlihat cantik, ujar Brandon yang tidak mau kalah. Jangan lupa dimakan sandwichnya ya Laura, ujar Brandon sedikit mengusap puncak kepala Laura, lalu beranjak ke kursinya. Alfredo yang melihat hal itu segera memasang wajah tidak sukanya dan sedikit bertukar pandang dengan Laura. Guru pun tidak lama masuk saat Laura baru saja menghabiskan sandwichnya. Sebenarnya mereka semua sudah sarapan. Hanya saja Laura tidak menghabiskan sarapannya seperti biasanya. Makanya Brandon membuatkan sandwich khusus untuk Laura. Hai Alfredo, apa-apaan ini? Kau mencuri start dariku, ujar William saat mereka berempat berada di kantin kampus. Apa sih maksud William? Aku tidak mengerti, jawab Alfredo sambil menegak minumannya. William berpindah duduk dari yang tadi sebelah Brandon yang sedang sibuk makan steak, jadi duduk di sebelah Alfredo dengan hebohnya. Kau mengajak Rida ke acara nanti malam? Mendengar perkataan William, Brandon pun menghentikan aktivitas memakan steaknya dan ikut nimbrung dengan obrolan mereka. Begitupun dengan Tristan yang berhenti menyeruput semangkuk mie ayam. Rida yang tempo hari kau tolong itu Alfredo, sahabat Laura itu? Tanya Brandon pada Alfredo. Mengangguk. Bisa-bisanya kau mendahului Rida ini, protes William. Mana aku tahu kamu akan mengajaknya. Dia juga mau kok. Kamu cari saja yang lain, ujar Alfredo tidak peduli. William memasang wajah kesalnya. Tadi pagi, William sempat bertemu dengan Rida. Ia bermaksud mengajak perempuan itu menghadiri acara malam nanti bersama dirinya. Karena sudah lebih dulu ia yang menawarkan itu pada Rida. Tapi Rida langsung menolak dan bilang bahwa ia akan pergi dengan Alfredo. Kamu kan bisa cari saja di agensi mamimu. Kan banyak para train perempuan yang tidak kalah cantik. Kalau bisa sih kenalkan aku sekalian. Hehehe, ujar Tristan. Iya benar sekali. Maminya William banyak mengenal para model di dunia ini. Brak! William, Tristan, dan juga Brandon sedikit tersentak karena gebrakan meja dari tangan Alfredo secara tiba-tiba. Kalian sangka wanita hanyalah boneka. Aku memang seorang playboy dan suka menyakiti hati wanita. Tapi bukan berarti kalian juga bersikap sama sepertiku, ujar Alfredo. Mendengar perkataan Alfredo barusan, membuat ketiga pangeran yang lainnya saling bertukar pandang dan kembali menatap Alfredo. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya.